Banyak netizen mengatakan Prabowo pada debat kemarin hancur-hancuran. Nah, kalau sampai debat yang keempat ini nanti, debat wakil ya, wakil presiden ini Gibran juga hancur, waduh bahaya sekali. Saya melihat justru Gibran itu jangan dianggap sosok yang tidak bisa diandalkan. Gibran itu luar biasa. Dia bisa membuat kejutan-kejutan pada detik-detik terakhir. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Ku tak menyesali walau diri engkau jadikan diriku cinta kedua darimu. Biarlah aku terima. Alhamdulillah lancar. Oke, lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Ya. Mungkin debat yang keempat ini, apakah Gibran akan lebih baik atau kedua paslon atau Caimin lebih baik atau Mahfud lebih baik. Jadi tema kita kali ini adalah balas dendam seorang Gibran. Kenapa saya bilang katakan balas dendam seorang Gibran? Karena ini tantangan berat buat Gibran, Mas. Karena kemarin banyak netizen mengatakan Prabowo pada debat kemarin hancur-hancuran. Nah, kalau sampai debat yang keempat ini nanti, debat wakil ya, wakil presiden ini Gibran juga hancur, waduh bahaya sekali. Makanya mungkin Gibran akan all out. Makanya kita namakan dendam seorang Gibran. Nah, kira-kira nih, nah ya kita mungkin ada Wan, kita kasih ke pendukungnya langsung ya. Mas Jeding, kira-kira menurut Mas Jeding debat yang kedua ini untuk wakil presiden, nah, ini kalau debat artinya debat keempat ya, debat keempat tapi kedua untuk wakil presiden. Menurutmu bakal seru? Apa seru itu dipastikan seru. Dan saya melihat justru Gibran itu jangan dianggap sosok yang tidak bisa diandalkan. Gibran itu luar biasa. Dia bisa membuat kejutan-kejutan pada detik-detik terakhir. Gibran itu, kalau saya tidak setuju dengan judulmu itu saya kurang setuju. Bukan balas dendam sebetulnya dalam hal ini. Ini justru the revenger of Gibran. Kalau kata Caimin, nama juga judul promo. Jadi Gibran ini, kalau Gibran ini sebetulnya kan anak biologisnya Jokowi. Dia sudah pasti meniru sifat-sifat bapaknya. Jokowi dihujat aja nggak balas dendam. Ya. Sama, Gibran juga saya rasa jauh dari balas dendam. Tapi dia akan menggunakan segala kepandaiannya untuk memenangkan ini. Dan orang-orang lupa bahwa ilmu yang menguasai itu bukan orang-orang lama. Kalau pengalaman iya. Tapi soal bacot-bacotan itu orang masa kini yang menang. Orang lama itu sudah ketinggalan, cara ngomongnya udah tidak menarik. Tapi orang-orang zamannya Gibran itu menguasai. Apalagi dia
ilmunya sudah, gaya-gaya bahasanya sudah gaya masa kini, menarik pemirsa. Jadi punya cara tersendiri untuk menyerap penonton. Kemarin itu Prabowo tidak kalah, hanya kalah dalam soal ngomong. Nah, itu aja. Tapi dalam hal ini kan dinilai ngomong Gibran kan? mungkin bukan menang, tapi dia akan menang dalam soal ngomong. Itu saya. Ya. Kalau ngomong-ngomong tentang bacotan masa kini kata Mas Dini tadi, nah ini ada lagi bacotan ketua BEM-nya UGM, Mas. Dia mengatakan Gibran ada anaknya haram konstitusi. Wah, itu bacotan zaman orang anak sekarang tuh, Mas. Betul, Ya, betul. begitu tuh model-modelannya. Sekarang Kliwon gimana, Won? Pendapat Won? Kira-kira nih perdebatan yang kedua untuk wakil presiden nanti gimana? Netizen tidak pernah bisa membaca tentang kita mendukung siapa. Ya. Ya, jadi Ko Jeding berteriak bahwa kita harus netral, tapi matanya itu masih menunjukkan Prabowo banget atau Gibran efek gitu ya. Nah, Tapi sorry buat potong dikit. Dia ini unik, Bon. uniknya apa? Uniknya dia nih sebenarnya. Dia sebetulnya saya tidak mendukung Prabowo. Saya dukung Gibran katanya. Kan itu kan sesuatu yang unik toh. Ya, mungkin Ya kan sudah satu pasang. ya. Menurut saya kalau terkait dengan besok pasti Caimin dan Pak Mahfud itu sudah mempersiapkan jangan sampai blunder terulang kembali perdebatan cawapres yang kemarin. Karena Gibran mampu menguasai panggung. Dan Gibran tuh mampu membuat blocking kayak dramaturgi teater, ada moving, ada blocking gitu ya, ngajak salaman seakan-akan dia luar biasa, dia mampu menguasai itu. Nah, besok terulang lagi begitu enggak? Kalau seandainya Pak Mahfud besok nggak mau kalah, Caimin nggak mau kalah, wah itu nanti para paslon melaku dengan bingung. Nyari blocking masing-masing gitu. Jadi nyari ruang kosong, Mas. Jika Gibran ke sini, Mahfud ke sana. Biar yang enggak kosong kan. Muhaimin ke sana, biar enggak kelihatan kosong panggungnya. Jadi kayak di pasar ya nih. Ya. Oke lah, jangan terlalu terpuruk amat ya ketika Pak Prabowo kemarin mungkin kalah ya, dapat serangan bertubi-tubi, terus lumayan ngedrop dan sangat tidak siap, lalu ya harus paling tidak Gibran itu mampu menampilkan satu kemampuan bernarasi yang baik ya. Saya kira Pak Prabowo itu orangnya tulus sebenarnya, cuman kan berkata-kata tidak semua orang bisa seperti Pak Anies itu ya. Tetapi ketika Pak Prabowo keserang begitu, itu nanti para pendukungnya itu ora terima gitu loh. Ini menyerang pribadi seharusnya nggak boleh. Terus lagi tampil juga ya Bapak Presiden itu saya hanya memberi evaluasi kepada ketiga calon. Itu kata-kata ketiga calon itu sebenarnya evaluasi untuk semuanya, tapi publik tidak bisa dibohongi. Asumsinya itu seakan-akan Pak Jokowi melindungi salah satu paslon. Oh iyalah. Anaknya gimana sih? Jadi sekali lagi kalau sudah seperti itu ya namanya debat. Wong di Undang-Undang KPU udah jelas bahwa paslon wajib mengikuti debat, bukan mengikuti seminar, bukan mengikuti diskusi, bukan mengikuti monolog, bukan mengikuti tausiah. Debat. Kalau debat ya harus siap, ketika sudah diberikan aturan di KPU begitu, maka siap nggak siap ya harus dikuliti. Iya. Siap nggak siap harus ditelanjangi track recordnya, ya terlibat di HAM apa tidak, atau mungkin masalah tanah harus siap. Nah, jangan sampai ketika etika enggak gitu. ketika Pak Ganjar meminta datanya ini, kira-kira menurut Bapak bagaimana? Oh nantilah kita ketemu di warung kopi. Jangan, ini debat capres itu di situ. 2-3 menit ya sudah sampaikan. Itulah kekuatan seorang capres untuk mampu menyampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Atau mampu berkelit. Nah, gimana caranya untuk berkelit kan? Nah. Itu seperti itulah kira-kira ya. Dan ini kalau untuk Gibran besok pasti temanya apa ya belum tahu ya. Tapi yang jelas kalau besok temanya tentang bagaimana mengembangkan milenial, mengembangkan generasi muda mulai tampil ya, saya kira Gibran itu jagonya emang. Tapi jangan lupa ya kalau bicara teknologi, ini ada penelitian robot ini Pak John itu di Thailand. Wah itu robotnya luar biasa. Dia 50% sudah menyumbangkan, meringankan ini tugas manusia. Jadi dia robot itu mampu mengintai dalam waktu 1 hari, mengintai 10 pencopet dalam sehari. Itu luar biasa. Terus diuji di Perancis ini robot ini. Luar biasa, ternyata mampu mengintai 30 pencopet. Terus diuji di Indonesia. Itu dalam waktu 3 menit Pak John, robotnya dicopet.
hilang. Iya, saya kira itu Pak John ya. Berarti masih kalah cerdik ya. Masih kalah cerdik. Oh iya, kalah Sama Topet. Oke gitu ya Pak John ya. Oke. Sekarang Pri, Guyuda telat, Guyuda dah. sebagai seorang pendukung sejati Prabowo, gimana kira-kira debat wakil presiden besok nih? Ini saya luruskan dulu Pak John. Ya. Saya bukanlah pendukung sejati. Tapi nggak Siapa-siapa, semuanya tiga-tiganya Ya saya. fanatik sama iya. Tuhan ya. Kalau pilihan itu rahasia saya. Oh iya. Oke. Tapi tiga-tiganya saya dukung. Saya bukan memfanatikan sesuatu. Dari aman, Itu ya. juga tidak. Itu salah satu pegangan saya sebagai keamanan soalnya. Jadi dari segi pemilu pun saya harus mengaman gitu, mengamankan diri paling. Jadi kalau kembali ke tadi, saya rasa untuk kali ini ketiga calon, terutama yang kedua Pak Wakil dari Pak Amin dan Pak Maruf akan seperti yang kemarin akan menyerang seperti para presidennya, pasangannya akan menyerang Gibran. Karena yang waktu di yang pertama, debat pertama, mereka mempelajari, udah pasti kan, banyak mempelajari. Kemudian di kesempatan yang kedua ini, apalagi setelah debat Wapres kemarin, ternyata presiden-presidennya, pasangan-pasangan calon presidennya ini menyerang Prabowo, giliran mereka sekarang berdua yang akan menyerang Gibran. Di sini posisi Gibran, prediksi saya akan terjepit. Nah, tetapi saya juga yakin Gibran juga sudah mempersiapkan, terutama data-data yang akurat. Kalau yang kemarin debat kemarin dia data yang salah, data nggak akurat atau bagaimana, saya juga kurang paham. Tetapi salah data, kali ini dia akan memperkuat kesalahannya, memperbaiki yang kemarin. Memperkuat kesalahan. Memperkuat ya atas kesalahan-kesalahan. Oh, ya. Kemarin. Memperbaiki kesalahan kemarin dengan data-data yang lebih akurat. Jadi memang apalagi setelah debat-debat Pak Capres kemarin, banyak juga dari kalangan pengamat bahwa memang data itu penting, terutama untuk debat ini. Maka Gibran satu-satunya akan memperkuat data-datanya, memperbanyak data-datanya. Data-data itu penting, itu untuk menghindari serangan lawan atau juga untuk menyerang, karena pegangannya pasti. Saya pikir begitu Pak John. Ya, Maafkan saya kalau terlalu cerdas penjabaran. Ya, artinya saya bisa menangkap, artinya kamu yakin terlalu panjang. Kamu yakin bahwa Gibran juga akan mempersiapkan? Oh pasti mempersiapkan. Sekarang Bapak pejabat kita, Pak RT, menurut Pak RT gimana debat besok nih? Besok mungkin yang akan datang perdebatan cawapres akan lebih menarik. Karena ini sudah memasuki masa-masa menit-menit akhir ibarat pertandingan sepak bola ya. Injury time ya. Nah, Gibran mungkin berpijak dari perdebatan sebelumnya Capres, dia mungkin akan berpikir panjang karena dia mau nggak mau mungkin akan dikeroyok oleh dua kubu yang berbeda ya, mengingat pengalaman kemarin. Nah, saya yakin Gibran tetap mempersiapkan diri dengan matang, terutama tentang data-data. Di perdebatan besok, karena Gibran termasuk anak milenial yang menguasai banyak tentang keadaan zaman sekarang, nah itu sebenarnya sangat diuntungkan ya. Sangat diuntungkan, anak-anak milenial sekarang sangat-sangat cerdas. Contohnya seperti anaknya Ganjar yang masih muda sekali tapi udah kelihatan cerdasnya. Nah ini kelebihan anak-anak milenial sekarang tuh punya kecerdasan yang mungkin lebih diuntungkan. Nah, mungkin itu menjadi bekal untuk membentengin dirinya dari serangan kedua belah kubu. Nah, ini mungkin dugaan saya akan terjadi serangan dari kedua kubu ini untuk menyerang ini. Tapi
saya masih yakin juga bahwa Gibran mempersiapkan diri dan mungkin sudah siap dengan data-datanya. Dia nggak mau itu terulang lagi untuk kedua kalinya, karena itu akan menjadi blunder, akan menurunkan elektabilitas dan namanya, dan bisa menjadi pergunjingan lagi nanti di masyarakat. Oke. Dia ada kelebihan-kelebihan, John. Kelebihan-kelebihan Gibran yang tidak dipunyai oleh Pak Mahfud sama Pak Amin. Apa itu? Jadi Gibran itu punya point of view. Jadi dia Pandangan. bisa Point of view menciptakan itu ada pandangan. satu titik. Dia bisa menggiring orang-orang ke satu titik. Jadi walaupun temanya ke sana, tapi dia bisa menggiring ke tema itu, ke titik itu. Dan orang akan terpengaruh ke situ, sehingga Pak Mahfud waktu itu nggak bisa ngomong karena sudah digiring ke titik itu. Dari pengalaman itu Pak John, saya kira Gibran besok akan kelepek-kelepek diserang di kanan dan kiri. Terutama aku membayangin Caimin kayaknya kan dalam kesumat dan Wow, STIE. SGIE itu. Ya. Dan beban mental Gibran itu akan lebih berat karena Pak Prabowo kemarin cukup telak Ya. dan menjadi perbincangan yang mohon maaf negatif. Tapi ini beban berat nih bagi Gibran untuk bagaimana bisa membantu untuk menaikkan minimal pamor. Nah, Kalau dia ngedrop habislah ya. besok. Apalagi orang Head to headnya besok barangkali Ganjar sama Anies saja gitu yang apalagi kan misalnya apalagi kan kalau kemarin itu orang menganggap Gibran kemarin itu cukup berhasil kan waktu debat yang pertama itu cukup beban Mas. Jadi kan kalau istilah orang itu mempertahankan itu lebih berat daripada merebut. Nah, Pri, ada yang mau tambahan Pri tentang besok itu, persiapan besok itu? Ya saya pikir nggak banyak ya. Jadi baiknya memang kembali ke permintaan. Sebenarnya permintaan saya sebut begitu, permintaan masyarakat yang melihat debat-debat wapres dan cawapresnya yang sudah terjadi kemarin. Yang mereka inginkan adalah debat program kerja mereka kalau mereka menjadi pemimpin terpilih, bukan debat menyerang pribadi. Nah, itu malah jadi bahan pergunjingan, bukan menaikkan elektabilitas, bukan menaikkan reputasi. Tetapi bagaimana program inilah yang pengen didengar sebenarnya. kalau Yang begitu pengen didengar. besok jangan ada debat, diskusi, pengumuman mengenai visi dan misi. Habis itu selesai. Namanya debat itu adalah menguliti, lalu track record, bagaimana masa lalunya, lalu sekarang kamu bagaimana kebijakan Bukan. kamu kan begitu. Maksudnya begini, Namanya debat. itu. Oh, ya. Kamu itu gini loh pria, kamu Siapa? ngajar nih. program mana yang paling Seru, terbaik. seru. Berdebat Itu Ya, ini juga. itu perlu didebatkan. Jadi debatnya yang dimaksudnya di situ. Yang mana yang lebih baik? Programnya siapa? Inilah yang didebatkan. Itu maksudnya. makanya. Debat di situ. Makanya Ya, saya pikir itu kalau orang cerdas tidak perlu lagi dijelaskan. Nah. Ya maklum lah, Kliwon kan perlu penjelasan nggak apa. Ini nggak kalah dengan perdebatan besok yang Nah, terjadi. Saya pikir Di dua Kliwon ini debat salah tadi. besar. Betul. Jadi kemarin Kita itu serang dia, kita serang dia. bukan kekalahan Prabowo justru. Apa? Kemarin kemenangan Prabowo. kemenangannya. Karena Prabowo semua orang sudah tahu. Iya. Nggak usah suruh debat, sudah tahu Prabowo itu menguasai pertahanan. Iya. Di antara tiga itu semua, di antara dua itu semua itu lewat kalau sama Prabowo. Internasional juga menghargai Prabowo. Tapi Prabowo mengetahui mana yang bisa dijawab, mana yang tidak. Mana yang- Tapi kalau Itu etika. tapi kalau Itu etika. tapi saya tidak membela Kliwon sebetulnya. Tapi kan Kamu kan moderator. Jangan. tapi kayaknya menunjukkan loh Mas, menunjukkan data bahwa keberhasilannya Prabowo itu menurut dunia internasional kecil. Itu dunia internasional mana? Tadi masih bilang Arab Saudi. Ya Arab beda, Jo. data dari internasional loh. Prabowo nggak bisa jawab malah. Prabowo dapat penghargaan dari Amerika kok. Apa tuh penghargaannya? Penghargaan itu. Loh, Pak Prabowo itu Amerika pernah bagian mana? Loh, bagian desa. Enggak, Amerika pernah. Kamu harus baca. Apa? Penghargaannya apa? Jadi Ah, ini, Indonesia. Ini sama kayak Enggak, tuh. enggak. Ditanya nggak tahu penghargaannya apa. Saya tahu. Karena Amerika itu mengatakan ada itu. Apa ada. penghargaannya Jadi apa? dia Di bidang Indonesia apa? Di ini bidang apa? sangat sulit dalam hal pertahanan. Ya. Dalam hal pertahanan karena Indonesia ini sangat sulit
Karena Indonesia tidak sama dengan Amerika, negaranya itu pencar-pencar, John. Jadi Pak John, ada seniman misalkan ke luar negeri gitu ya. Wah, di sana sebenarnya mampir ke rumah temen gitu loh, hanya liburan. Habis itu pentas sebentar ditonton tetangga, habis itu dia bilang pentas di luar negeri. Kayak sama kayak tadi penghargaan luar biasa dari luar negeri. Padahal itu jadi sama dengan yang dilakukan Anies itu sama. Maksudmu ternyata penghargaan dari kelurahan mana di Amerika gitu maksudnya? dia mengatakan penghargaan, makanya dia nggak tahu penghargaan apa kan berarti kan. Enggak, baiknya begini saja, katakanlah 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini kosong-kosong, jadi tanpa reputasi semuanya, tanpa cacat semuanya, begitu loh. Nah, sekarang mari kita bicara program-program mereka ke depan. Nah, Iya. Dengan harapan program itu sungguh-sungguh dilakukan ketika terpilih, itu saja kok. Ya sudah, makanya kemarin Anies itu menanyakan apa, Bapak, kalau memang Bapak berusaha untuk mensejahterakan prajurit, ini banyak yang ngekos, banyak masih ngontrak, tapi tanah Bapak masih luas, jadi keadilannya nggak ada. Jadi gini loh, artinya, Tapi kata Pak Prabowo, Anies itu cuma bisa berteori. makanya Anies menjawab, ya kalau ada yang berteori, ada juga yang ternyata nggak bisa melakukan apa-apa. Nyatanya selama Bapak jadi menteri, apa yang diperbuat? Kan gitu. penghinaan terhadap aparat Indonesia. Karena itu menganggap aparat Indonesia miskin, keliru itu. Jadi orang yang ikut perang itu seperti mahasiswa yang Kok dideng ning aku ning Anies, si Anies yang ngomong soalnya. karena Anda yang bicara. Jadi, karena Saya rasa begini. kalau mahasiswa ya pasti kos lah di mana-mana. Misalnya dia masih di Akabri, ya tinggal di situ, di Akabri situ. Enggak, yang dibilang itu anggotanya udah jadi, Mas, bukan yang didikan. Yang udah jadi. Sekarang kita perbandingannya gini, pengusaha misalnya di bidang ekonomi, bidang pertahanan, di bidang ekonomi yang melarat juga banyak kok. Banyak. Ya toh, di bidang Nggak usah jauh-jauh. pertahanan yang kaya juga banyak. Yang jenderal-jenderal itu kaya yang Purkesa melarat juga ada. Wajar. Nah, kita itu. Saya kira Saya pikir wajar. begini, nggak ada tentara kita yang nggak punya rumah, yang ngegelandang itu nggak ada. Nggak ada. Semua itu diperhatikan. Baik itu di asrama. Kenapa di asrama? Untuk mempermudah apa namanya koordinasi. Itu pasti. Lah kalau ditempatkan di tanah Prabowo yang di tengah hutan, mereka akan tugas ke kantor, itu akan berhari-hari gitu loh. Nah, mungkin suatu saat mungkin program itu untuk masa veteran mereka, mungkin, tapi itu nanti pelan-pelan. Lo belum kepilih jadi presiden, mau kayak rumah siji-siji tentara, ya nggak bisa. Loh, Jupri masih kos nggak apa-apa. Ini prajurit loh. Prajurit itu tidak perlu bayar kok. Mereka sudah diperhatikan. Oke, teman-teman. Oke. Kayaknya kenapa jadi tadinya kita kan persiapan dendam sana gitu. Larinya ke Prabowo juga sama Anies. Kesana juga larinya. Ya saya kira nggak apa-apa menggebu-gebu karena mereka memang fanatik mendukung ya. Tapi dia fanatik menyerang. Tapi perhatikan itu. saya sebenarnya Menyerang netral. Prabowo. Sebenarnya saya netral, tetapi publik mengatakan siapapun yang menjadi presiden, entah Anies ataupun Ganjar, yang penting bukan Prabowo. Itu promosi anunya apa? Publikasi besar-besaran. Saya juga netral, Pak John. Iya. Tetapi yang benar tentu saya benarkan. Pak RT dapat jam dari mana Pak RT? Kok sama? Loh, kok Ganjar? Oh, ternyata orang-orangnya Ganjar toh ini. Makanya dia kita belain bareng aja nanti. belinya. Apa mana ciri-cirinya Ganjar nggak ada Iya, tuh. kemarin pas jalan-jalan syuting itu ya. kebetulan Iya, ada ada jam menarik kok. Ada Oke. fotonya Iya. ganteng juga ya. Saya udah tak pakai. Tak. Loh, saya pendukung Prabowo, tapi jangan lupa ini lihat. Apa itu? Ini lihat. Ya, karena saya bantu-bantu teman karena dia kekurangan Penyusup. suara. Ya saya kasih karena bantu-bantu suara lah sedikit-sedikit sedekah. Saya sebagai keamanan tentu juga urusannya pertahanan. Saya mendukung Pak Prabowo. Kemarin saya mau dikirimin jam tangan, mau dikirimin TV, saya tolak semua. Kenapa ditanya? Saya mendukung Bapak karena saya ikhlas. Karena saya melihat program-program Bapak dan keyakinan Bapak. Singkirkan hadiah-hadiah itu. Saya belum punya rumah itu. Ya, baru mau tak cemes gitu tadi tuh. Oke, netizen dari kelima ini yang tampaknya netral sampai hari ini adalah Kliwon ya. Kita netral teman-teman ya. Kalaupun ada yang mengasih
sesuatu yang kita ambil. Orang Netral, berbuat tapi baik kan- kok nggak boleh ya kan? Netral, tapi kalau Ganjar terserang dia ngamuk-ngamuk. Dia moderator yang belok kiri dia. Enggak. Boleh cek di tayangan ya. Saya tidak pernah ya, enggak netral. Saya tetap netral. Jangan-jangan selesai kita syuting ini dia terima amplopan gitu. Diterima sendiri nggak dibagi sama kita. Oke teman-teman Waton Gayeng, kita lihat saja nanti ya apa yang terjadi dalam perdebatan cawapres. Kita lihat saja ya. Tapi Monggo. kalau apa John? Apa Kalau orang lihat Waton Gayeng ini pasti orang nilai kita sudah 11 John. Oh, Dari 100. Anies ini. Itu playing victim kawan-kawan. Kamu jangan mungkin luka lama. Itu banyak yang nangis gara-gara Anies ngomong begitu itu. Prabowo dizolimi. Aduh. Oh, ada yang nangis ya? Banyak di TikTok yang nangis gara-gara Nangis itu karena debat. sedih atau karena Karena merasa sedih Prabowo Didolimi. dizolimi gitu. Oke teman-teman Waton Gayeng, sampai di sini dulu Perjumpaan kita. perdebatan kita. Sampai jumpa episode berikutnya. Bye bye. Bye bye.